Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Faisal selaku dosen pengampu Qawaid Fikih 1 dan teman-teman Hukum 21 yang saya banggakan. Dalam hal ini saya akan menerangkan tentang kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu perkara yang telah berada pada suatu kondisi tertentu di mana sebelumnya akan tetap seperti kondisi semula dan tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum yang lain. Alasan utama mengapa hukum pertama harus dijadikan pijakan, karena dasar segala sesuatu adalah tidak berubah dan tetap seperti sedia kala. Sementara kemungkinan berubah dari kondisi semula adalah sesuatu yang baru dan bersifat spekulatif, sehingga tidak dapat dijadikan pijakan hukum. Contoh dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak dalam segi ekonomi yaitu ada dua orang sedang bertransaksi jual beli, tapi penjual beranggapan bahwa pembeli membayar dengan tidak tunai, padahal dia membayar dengan tunai dengan bukti adanya nota atau kwitansi. Maka keraguan itu dapat dihilangkan dengan adanya bukti nota atau kwitansi tersebut. Seperti itu. Contoh dari cabang kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak yang lainnya yaitu al-aslu fil kalimah al-hakikah, bahwa hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Makna asal suatu ucapan adalah hakikatnya tidak boleh pada makna majaznya, kecuali terdapat faktor yang menetapkan ucapan itu harus diarahkan pada majaz. Seperti tidak mungkin diarahkan kepada makna hakikatnya. Maksud hakikat adalah lafal atau kata yang digunakan sesuai dengan maksud tersebut dimunculkan pertama kalinya. Sedangkan majaz adalah penggunaan makna kedua dari asal lafal tersebut dimunculkan. Contoh dalam segi ekonomi yaitu bersumpah tidak akan membeli barang. Contoh barang di sini yaitu mobil atau motor. Maka orang yang bersumpah tidak dihukumi melanggar sumpah, kecuali dengan pembelian yang sah menurut syara. Sebab hakikat pembelian menurut syara adalah pembelian yang syah. Contoh yang lainnya dari cabang kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak yaitu la ibrata bidon alladhi yadharu khata'uhu, yaitu tidak dianggap persangkaan yang jelas salahnya. Dalam contoh ekonomi yaitu apabila seorang debitor telah membayar hutangnya kepada kreditor, kemudian wakil debitor atau penanggung jawabnya membayar lagi uang debitor atas sangkaan bahwa hutang belum dibayar oleh debitor, maka wakil debitor ini atau penanggung jawabnya berhak meminta dikembalikan uang yang dibayarnya. Kenapa? Karena pembayaran yang dilakukan atas dasar prasangka yang jelas segalanya. Kesimpulan dari ketiga contoh tersebut yaitu keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda. Bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain. Dalil akli atau akal bagi kaidah keyakinan dan keraguan adalah bahwa keyakinan lebih kuat daripada keraguan, karena
Dalam keyakinan terdapat hukum qot'i yang meyakinkan. Atas dasar pertimbangan itulah bisa dikatakan bahwa keyakinan tidak boleh dirusak oleh keraguan. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.